Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Hari ini ketemu lagi di channel Trisakti. Nah, teman-teman sekalian, pada tahap awal beternak Gol Ahmadin yang perlu dipersiapkan itu adalah calon indukan ya. Calon indukan sendiri itu Gol Ahmadin yang pertama itu secara fisik bagus, sudah masuk usia dewasa antara 7 sampai 8 bulan. Biasanya Gol Ahmadin itu sudah masuk usia dewasa. Terus kalau masalah pemilihan calon indukan tersendiri itu ada beberapa jenis warna ya. Ada hijau, ada kuning, ada biru, ada silver. Dan itu harganya berbeda-beda, bervariasi antara 1,5 sampai 2.500.000 per pasang. Dan itu disesuaikan dengan budget atau anggaran dari teman-teman sekalian. Teman-teman bisa memilih mana yang sesuai atau cocok dengan kantong kita. Untuk tahap berikutnya kita bisa memilih model kandang yang ada untuk yang cocok untuk Gol Ahmadin. Gol Ahmadin itu bisa memakai kandang yang besi ukuran 40 x 60. Itu juga saya rekomendasikan buat teman-teman yang mau memulai di breeding Gol Ahmadin. Terus kalau misalkan punya lahan yang cukup luas, Gol Ahmadin juga sangat bagus untuk memakai kandang umbaran ya. Model kandang umbaran itu bagi saya sih sangat pas ya. Artinya burung bisa leluasa bergerak, berolahraga. Jadi di burung sendiri itu secara metabolisme di tubuhnya itu akan terbentuk dan itu akan membuat burung lebih sehat. Cuman untuk di aviari atau di kandang umbaran yang besar itu memang penjodohan kita tidak bisa menentukan. Biasanya Gol Ahmadin itu akan memilih pasangannya sesuai dengan selera yang mereka senang. Jadi perpasang itu tidak bisa kita tentukan, tapi dalam ruangan besar atau di aviari nanti secara naluri itu Gol Ahmadin akan memilih pasangannya sesuai dengan seleranya. Dan lebih simpel juga kalau di kandang aviari, kita bisa taruh pakanan satu tempat. Jadi kita tidak perlu per kandang. Memang kalau di aviari itu lebih simpel, kita cukup satu taruh di tempat pakan untuk makanan sehari-harinya atau makanan utama mereka. Itu cukup satu tempat pun tidak masalah. Artinya di burung Ahmadin itu nanti akan memilih makanan mana yang akan cocok untuk Gol Ahmadin, dan itu akan menghemat waktu teman-teman yang lain yang memulai ternak model kandang aviari. Cuman kelemahan di kandang aviari tersebut biasanya banyak yang
kalau terlalu kena angin malam atau terkena angin yang secara langsung, biasanya gol amadin akan gampang atau mudah sakit. Dan untuk mensiasatinya di saat kita memakai kandang aviari, usahakan kalau memang ada tempat yang memungkinkan, itu kalau malam bisa ditutup bagian yang memang hembusan angin itu tidak langsung terkena aviari atau burung di saat malam hari atau saat hujan ya. Itu juga akan bagus dan membuat burung gol amadin terhindar dari yang namanya angin yang kurang bagus lah di siang atau malam hari. Kemudian untuk perawatan harian, biasanya untuk gol amadin memang butuh makanan biji-bijian ya, utamanya itu biji-bijian. Biasanya terdiri dari millet putih, millet merah, juawut, kenari seed, dan sebagian ada niger seed. Kalau untuk mempertahankan kondisi lebih sehat atau untuk membuat reproduksi atau produksi yang lebih bagus, nanti bisa teman-teman tambahkan vitamin atau antibiotik agar burung-burung yang ada di kandang ternakan kita lebih sehat ya, terutama sih lebih sehat ya. Kalau burung sehat itu pasti nanti akan membuat burung itu lebih cepat produksi. Untuk perawatan tambahan di peternakan gol amadin itu biasanya diperlukan extra fooding ya. Extra fooding itu bisa berupa telur rebus, bisa sawi hijau, atau bisa juga menggunakan kangkung, dan beberapa teman-teman yang lain itu menggunakan model juawut yang gantung. Model juawut yang gantung itu biasanya akan membuat burung seolah-olah di alam ya, karena dia akan mematok-matok di tangkainya yang berupa tangkai yang masih berupa tangkai yang ada di juawut tersebut. Bisa juga teman-teman menambahkan extra fooding kering, bisa nanti searching di marketplace atau apa yang menjual produk-produk dari namanya extra fooding berupa kering atau yang kita sebut sebagai egg food dry. Terus yang berikutnya, apa sih yang perlu dipersiapkan dalam beternak gol amadin? Jadi beternak gol amadin itu yang perlu dipersiapkan itu adalah kandang yang tadi saya sudah ulas di depan, dan yang utama itu untuk gol amadin itu bertelur. Jadi bisa ada model gowok, model kotak, atau model corong yang biasa dipakai beberapa teman-teman. Tapi di gol amadin sendiri yang saya perhatikan, gol amadin itu lebih menyukai agak tempat yang lebih gelap. Artinya di dalam glodok itu lebih gelap lah dibandingkan dengan gowok yang model biasa itu. Karena model gol amadin itu senang pada posisi dia mengeram atau di dalam sarang itu dalam posisi gelap. Bisa juga misalkan di dalam kotak itu kita bisa lubangin kanan kiri untuk pencahayaan sedikit yang bisa masuk ke dalam sarang gol amadin tersebut. Dan model gowok yang dari papan atau triplek itu bisa teman-teman tempatkan itu di luar glodok ya. Jadi di luar glodok itu memang sangat gampang untuk mengontrol indukan itu ada telurnya atau enggak, dia saat mengeram, misalkan dia saat meloloh. Jadi kita bisa mengontrol dari luar kandang. Jadi tidak perlu lagi merogoh-rogoh kandang untuk mengecek posisi telur atau posisi anakan, sehingga posisi burung yang lagi ngerem atau lagi ngelolok itu tidak terganggu dengan aktivitas saat kita masuk tangan kita
pakan yang perlu dipersiapkan di saat masa-masa mereka meloloh atau bertelur itu berbeda. Jadi kalau di saat burung itu posisi mengeram itu standar saja, tidak perlu ada, kalau saya sih tidak perlu ada tambahan vitamin ya di saat posisi burung itu masih kondisi mengeram. Tapi makanan, sayuran segala macam tetap itu diperlukan, karena itu burung akan sangat menyukai jenis pakan berupa bijian atau sayuran dalam masa mereka mengeram. Dan di saat burung masa meloloh itu mungkin harus ditambahkan lebih banyak itu extra fooding, terutama extra fooding dan sayuran, karena itu akan sangat membantu burung-burung tersebut saat burung itu dalam posisi ngeloloh. Dan teman-teman sekalian, pada saat posisi Gold Almadin itu ngeloloh, itu yang perlu ditambahkan saat ngeloloh itu bisa tambahkan ekstra fooding berupa vitamin dan kalsium. Terus ada juga tambahan di mineral yang ada di biasanya di grit atau tulang sotong, bisa juga dengan pasir atau tumbukan dari cangkang telur. Ada beberapa pilihan di Gold Almadin itu, yaitu kita mau indukan itu bisa ngeloloh sendiri atau model foster. Nah, model foster itu seperti apa? Mungkin teman-teman tidak banyak yang tahu. Jadi model foster itu ya model dari telur atau anakan dari Gold Almadin itu bisa kita titipkan di emprit Jepang, terutama sih emprit Jepang ya, kalau atau zebra ya. Jadi emprit Jepang atau zebra itu yang bertugas untuk meloloh anakan dari Gold Almadin tersebut. Jadi memang di posisi emprit Jepang itu sekarang itu banyak dicari. Itu kenapa saya sedikit melenceng dari Gold Almadin. Dari emprit Jepang itu beberapa peternak itu memakai model emprit Jepang untuk babuan di Gold Almadin, karena memang emprit Jepang sendiri dia sangat open ya, sangat open, dan untuk meloloh anakan Gold Almadin sendiri dia sangat bagus yang selama ini saya pantau. Yang opsi kedua, kalau memang tidak mau dibabukan, kalau untuk mengejar produksi, teman-teman bisa menambahkan yang disebut dengan hand feed. Jadi hand feed itu adalah meloloh anakan Gold Almadin di saat memang kita mengejar produksi ya, mengejar produksi dari anakan Gold Almadin. Dan perlu ditambahkan juga, kalau kita fokus untuk meloloh anakan Gold Almadin, itu memang kita memerlukan waktu yang khusus ya untuk merawat atau meloloh anakan dari Gold Almadin tersebut. Jadi memang ada ritmenya ya, misalkan dari pagi, siang, sore itu minimal 3 kali sehari untuk meloloh anakan Gold Almadin. Dan di situ memang butuh konsistensi kita ya untuk meloloh anakan sampai besar, dan itu tidak bisa ditinggal-tinggal. Kalaupun memang nanti posisinya akan pergi jauh ya, mau nggak mau anakan dari Gold Almadin itu harus kita bawa. Jadi untuk meloloh, kalau kita memilih di foster MJ, kita anakan dari Gold Almadin kita foster MJ, itu yang perlu dipersiapkan adalah menu makanannya terutama. Dan menu makanan yang lebih utama untuk MJ itu mau ngeloloh dengan bagus di Gold Almadin, itu yang perlu disiapkan itulah jumlah lebih banyak dari jumlah biasanya. Karena untuk Gold Almadin sendiri itu porsi makannya dibandingkan emprit Jepang dia lebih banyak, karena tubuhnya juga lebih besar ya. Terus
Kalau di Emprit Jepang sendiri untuk sebagai babuan Gol Amadin itu usahakan kalau yang masih baru itu usahakan 2 ekor. Kalau maksimal mereka sudah terbiasa itu bisa sampai 4 ekor anakan Gol Amadin bisa kita titipkan atau kita foster ke MJ. Dan pilih juga MJ yang benar-benar sudah berpengalaman untuk yang namanya dia melolok anakan sampai besar sampai bagus. Jangan memilih indukan dari Emprit Jepang itu yang kurang pinter untuk ngelolok anakannya, dan itu yang memang harus dipersiapkan dari awal. Terus kemudian jangan sampai ketika sudah mulai masa pasca produksi, biasanya ada masa istirahat ya. Masa istirahat itu memang diperlukan untuk burung, terutama burung Gol Amadin atau jenis yang lain pun sama. Jadi semua burung dalam masa pasca produksi mereka butuh istirahat, dan kita bisa jemur misalkan untuk memulihkan stamina dari burung Gol Amadin tersebut. Untuk penjemuran durasinya bisa 1 jam atau 2 jam, antara jam 10 sampai jam 12 pun masih oke lah, masih cocok untuk Gol Amadin. Yang utama sih itu ya. Dan itu saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin misalkan di video ini masih banyak yang kurang atau banyak materi-materi yang belum menjawab semua pertanyaan dari teman-teman, nanti bisa komen di bawah ini apa yang perlu saya siapkan untuk menunjang peternakan dari Gol Amadin itu. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan teman-teman sekalian. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan share di video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.